Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini saya Nela Uza akan menjadi host pada podcast kali ini yang berjudul tentang pengaruh budaya Korea terhadap Gen Z. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang mahasiswi dari UIN Gus Dur yang sangat cantik. Halo, namaku Atiul Maula. Nama saya Zahratun Nisa. Nah, dalam podcast kali ini kan kita akan membahas tentang Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini adalah salah satu negara yang ada di Asia Timur, teman-teman. Kami juga akan membahas tentang pengaruh Korea dalam generasi Z, terutama dalam Gen Z ya, teman-teman, seperti kita. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang ada di pikiran kalian saat pertama kali mendengar kata Korea Selatan? Kalau ngomongin tentang Korea, yang pertama kali terlintas di pikiran itu pasti drakor sama K-pop ya. Karena K-pop itu musiknya yang catchy banget. Terus kalau denger lagu BTS, Blackpink atau New Jeans itu bikin kita itu happy, terus ikut nyanyi gitu loh suasananya. Terus kalau drakor nih ya, drakor itu dramanya itu bikin baper gitu loh. Terus aktornya itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, jadi kita semakin tertarik untuk menontonnya gitu. Memanjakan mata. Iya, betul. Kalau menurutmu apa sih? Kalau menurutku selain ada K-pop, drakor, ada makanan-makanan dari Korea juga yang enak-enak, terus destinasi wisata yang cantik-cantik banget itu di Instastory Instagram gitu ya. Kalau mendengar itu kan berarti kalian udah tahu Korea sejak lama ya. Nah, kira-kira nih, kapan sih kalian itu pertama kali mengenal budaya Korea gitu? Kapan pertama kali kira-kira, wah tahu ini drakor, ini ada BTS, ada Blackpink gitu misalnya ya? Kalau pertama kali mendengar Korea itu pas zaman-zaman SMP. Itu pas nonton drakor judulnya School 2015 yang Who Are You itu, tahu kan? Tapi kalau K-pop itu pas SMP juga, tapi nggak terlalu suka, jadi ya nggak ngikutin perkembangannya. Oh jadi cuma ngikutin drakornya aja, Iya, betul, kayak ya. drama. Nah kalau Mbak Zahra ini kira-kira kapan nih mengenal K-pop, mengenal Korea nih, Mas? Kalau kenal Korea dari lama ya kan ada di internet banyak. Tapi kalau K-pop, drakor dari teman-teman saya paling baru kemarin-kemarin karena mereka sering ngelihat itu dan saya jadi ikutan ke bawah, ikutan nonton. Ya. Oke. Nah, terus kalian nih kalau nonton misalnya drakor gitu kan kayak pasti pengennya itu ngikutin aktor aktrisnya kayak biar cantik, biar pakaiannya cakep, ya kan? Nah, itu seberapa pengaruh sih budaya Korea untuk Gen Z menurut kalian, atau seberapa berpengaruh kayak kebudayaan Korea dalam kehidupan kalian, ya kebiasaan kalian mungkin gitu? Kalau pengaruhnya itu mungkin di fashion sama skincare ya. Karena fashion orang-orang Korea itu simple tapi tetap stylish. Terus skincare-nya juga kan bagus-bagus. Lihat review-review orang di TikTok itu kayaknya bagus banget. Karena kan orang-orang Korea itu pori-porinya aja nggak kelihatan ya. Kalau menurutmu gimana pengaruh budaya Korea? Pengaruh budaya Korea ya seperti zaman sekarang ini kan banyak orang yang ngikutin tentang Korea ya. Jadi Pengaruhnya misalnya ke baju gitu. ya ke baju, ke terus kayak tontonan sekarang mereka
lebih suka nonton drakor ya daripada film-film Indonesia. Sama lagu-lagunya juga mereka sekarang lebih sering dengerin lagu K-pop daripada lagu-lagu Indonesia. Oke, jadi itu ya. Korea itu kayak menjadi inspirasi Gen Z untuk berpakaian, untuk menjadi inspirasi dalam merawat kulit seperti orang Korea gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang makanan nih. Menurut kalian itu makanan Korea, kalian udah nyicipin belum sih makanan Korea sebelumnya? Ya, sebagian udah sih, tapi banyak yang belum. Kalau Mbak Zahra sendiri? Ya sama, kalau paling makanan-makanan yang sering ada yang biasa ada di sini aja paling. Kalau yang lainnya belum nyoba semua. Kalau makanan yang ada di sini kan ada tteokbokki ya, itu tteokbokki di Alfamart, Indomaret itu kan sudah ada ya, atau kimchi biasanya ada di online. Menurut kalian nih, kita bahas tteokbokki aja deh. Menurut kalian makanan Korea itu enak gak sih? Kalau makan itu selera masing-masing ya pasti. Kalau tteokbokki, kalau aku suka yang di pinggir-pinggir jalan malah. Kalau ya di Alfa atau online itu malah kurang suka. Iya. Kalau tteokbokki kurang, tapi lebih suka ke kayak kimbap. Oh iya ya. Lebih sukanya kayak sushi, sashimi, mungkin kayak gitu ya. Oke. Nggak apa-apa kan itu kimbap sama sushi itu hampir sama ya. Iya mirip-mirip. Dulu juga agak sulit bedain antara kedua itu. Ya baru tahunya pas sekarang. Nah, pastinya kan itu pasti ada dampak negatif atau dampak positifnya ya. Iya. Kita akan bahas nih dampak negatif dulu. Menurut kalian nih, apa sih dampak negatif budaya Korea yang masuk ke Indonesia, terutama untuk kita para Gen Z ini? Kalau menurutku dampak negatifnya itu pasti karena maraknya budaya Korea. Salah satunya itu bikin orang kurang peduli terhadap budaya Indonesia ya. Contohnya kayak itu tadi musik-musik K-pop lebih populer daripada musik daerah sendiri gitu. Selain itu juga kadang ada orang yang terlalu terobsesi sama budaya Korea sampai lupa sama budaya dan identitas negaranya sendiri ya. Contohnya yaitu banyak pengen banget punya kulit putih sampai nyobain skincare banyak banget, dan mungkin ada yang ya gitu. Berarti itu kesannya kayak nggak mencintai diri sendiri. Kayak warna kulit asli kita kan sawo matang begitu. Jadi maksudnya kita harus lebih mencintai warna kulit kita sendiri. Oke, nice. Kalau kira-kira dampak positifnya apa ya? Kalau kebudayaan Korea masuk ke Indonesia itu? Kalau dampak positifnya itu terutama di bidang kreativitas dan bisnis ya. Itu kan misal jadi konten kreator, kita bisa ngikutin dance-dance K-pop gitu. Terus bereksperimen dengan gaya baru, misal gaya-gaya orang-orang Korea gitu. Itu kan bisa berkembang di dunia kreatif. Terus dari adanya budaya Korea itu kan kita jadi tahu di Korea itu juga banyak ada tempat-tempat wisata yang indah. Terus mungkin metode pembelajaran mereka yang lebih maju daripada Indonesia ya, mungkin bisa dicontoh jadi lebih baik. Terus mendorong generasi muda untuk lebih menghargai pendidikan, karena di Korea mungkin sistem pendidikannya lebih bagus ya daripada Indonesia ya. Nah, kan udah dibahas nih. Tadi juga disinggung kalau kebudayaan lokal kita juga udah mulai tersisihkan ya, benar. Nah, itu kira-kira nih sarannya itu bagaimana ya agar budaya lokal kita itu tetap bisa berkembang walaupun diterjang oleh budaya Korea yang mulai masuk ke Indonesia. Terutama nih saran untuk kita nih Gen Z gitu.
Kalau boleh saran ya, salah satu cara biar budaya kita tetap bersinar dengan adanya budaya-budaya asing, itu misalnya bikin konten kreatif di media sosial, itu kan jadi salah satu, apa ya, ketertarikan orang-orang buat ngikutin kita itu. Terus mengangkat budaya dengan misal tari-tarian tradisional itu bisa dimodifikasi gitu loh. Jadi kan lebih tertarik untuk mengikuti. Kalau menurut saya, kita boleh menyukai budaya luar, tapi kita juga tetap harus melestarikan budaya kita sendiri. Mungkin bisa dengan cara berkolaborasi antara budaya Korea dengan budaya Indonesia. Misalnya artis luar nih, terus berkolaborasi sama artis-artis Indonesia. Oke, berarti itu ya beberapa sarannya itu melestarikan budaya kita dengan memperkenalkan budaya kita kepada generasi-generasi, sesama generasi atau generasi selanjutnya begitu. Lalu ada kolaborasi begitu ya. Oke, kira-kira pertanyaannya cukup ya untuk pembahasan kita mengenai pengaruh budaya Korea terhadap Gen Z ini. Mereka kesimpulannya mereka itu terpengaruh terhadap pakaian, selera musik, tontonan gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih cara kalian untuk menjaga hati agar tetap mencintai budaya lokal Indonesia? Kalau untuk menjaga hati itu, kalau menurutku gampang aja sih. Karena aku kan kurang, bukannya kurang suka, iya, tapi suka tapi nggak yang suka banget gitu loh. Jadi ya kita kurang-kurangi nonton gitu drakor-drakor. Misal kayak ya nonton sinetron lah, sinetron Indonesia itu kan juga asik juga ya. Terus Series-series yang baru itu ya. iya, Asrama Genzi tahu nggak? Ya. Itu asik juga. Terus musik-musiknya itu musik Indonesia juga oke sih, yang galau-galau itu. Mungkin lebih belajar tentang kebudayaan kita, karena kebudayaan kita juga nggak kalah menarik dari kebudayaan luar juga ya. Ya, jadi emang kebudayaan kita itu masih masih terbaik gitu bagi kita sendiri ya. Jadi kita bisa nggak terlalu fanatik gitu ya teman-teman, kita tetap mencintai budaya Indonesia. Nah, mungkin begitu kira-kira yang bisa kita bicarakan pada podcast kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kami ucapkan, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.